Selamat datang di channel kami. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan bagi bagaimana cara atau mengenal aplikasi BISPK atau keluarga sehat. Pertama teman-teman tentu harus buka dulu websitenya, yaitu website keluarga sehat. Kemudian, ini sudah terhubung langsung ya. Kita coba yang tidak terhubung langsung karena ini udah Provinsi Jambi. Boleh teman-teman searching menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome ataupun aplikasi lain. Kita buka keluarga sehat. Oke, HTTP itu kita klik, kita kunjungi. Pastikan dulu jaringan teman-teman terkoneksi dengan laptopnya. Baik, maka akan muncul pada websitenya, selamat datang di portal aplikasi keluarga sehat versi 2.0. Nah, teman-teman silakan digeser kursornya. Teman-teman berada di provinsi mana? Nah, ini kita contoh, saya berada di Provinsi Jambi. Nah, maka akan muncul sistem login di Provinsi Jambi. Baik, teman-teman ada setidaknya dua hal yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama akun adminnya, kemudian akun dari surveyornya. Jadi sebelum teman-teman ingin melakukan pengentrian, teman-teman harus terlebih dahulu membuka aplikasi admin. Kenapa? Karena di aplikasi admin kunci sehingga surveyor bisa melakukan pengentrian data. Nah, ayo kita buka. Ini saya contohkan saja. Silakan buka akun admin teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Baik, maka akan muncullah seperti ini. Jadi sebelum teman-teman akan melakukan pengentrian, buka dulu akun adminnya untuk melakukan pengaturan. Nah, apa saja yang ada di akun admin. Pertama, teman-teman harus mengentrikan wilayah kerja. Wilayah kerja puskesmas teman-teman itu berapa desa atau berapa dusun ataupun berapa nagari kalau di Sumatera Barat, ataupun beberapa, tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, kalau saya di sini ada 7, ini sudah saya entrikan. Nah, kalau teman-teman silakan yang ingin pertama kali, silakan entrikan desanya apa saja, sehingga bisa ditambahkan. Baik, setelah kita mengentri wilayah kerja, perlu yang kita ketahui adalah tentang rukun warga. Rukun warga di sini adalah terkadang satu desa itu terdiri dari beberapa RW ataupun RT, sehingga teman-teman harus mengcoding terlebih dahulu. Misal kita pilih dulu kecamatan kita di mana. Ini contoh saya di kecamatan ini. Kemudian kelurahan atau dusunnya, contohnya di dusun Pulau Batu. Nah, maka teman-teman harus memasukkan dulu berapa RW yang ada di sana. Dan silakan berikan coding, misal RW 01, nama RW-nya apa. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan, silakan diklik tambah RW baru. Karena saya sudah menambahkan, maka saya sudah membuat beberapa RW yang ada di desa ini. Termasuk teman-teman nanti akan menambahkan RT. Oke. Setelah kita tahu, kita inputkan wilayah kerja kita berapa desa, ataupun kita masuk rukun warga, pembagian satu desa itu terdiri beberapa RW, beberapa RT, maka
berikutnya teman-teman harus membuat sasaran wilayah. Nah, sasaran wilayah ini akan menentukan target surveyor. Ini karena data 2019. Untuk data 2020 contoh, ini kita tambah. Nah, teman-teman silakan pilih desanya mana, wilayah kerja yang mana. Contoh saya memilih desa yang ini, maka target sasaran teman-teman itu berapa? Misalnya dalam tahun 2020 teman-teman akan melakukan nanti pendataan sebanyak 50 kakak, maka buat 50. Sehingga teman-teman langsung mengklik simpan. Maka akan muncullah untuk tahun 2020 50 target surveyor untuk di dusun ini. Nah, ini karena hanya percobaan maka akan saya delete. Baik, setelah teman-teman membuat target wilayah, kemudian target surveyor. Nah, target surveyor ini siapa nama surveyor yang akan muncul, kemudian target secara keseluruhannya berapa. Makanya teman-teman tadi harus menetapkan dulu berapa sasaran wilayah per wilayah. Berapa wilayah teman-teman, satu wilayah, satu desa itu berapa, maka akan dapatlah jumlah total target dari surveyor. Kalau teman-teman belum melakukan ini, maka akun surveyor tidak akan bisa melakukan pengentian data. Nah, baik, kalau semuanya sudah selesai, maka teman-teman boleh untuk logout. Silakan keluar. Maka teman-teman silakan masuk melalui akun surveyor. Melalui akun surveyor, maka kita bisa akan melakukan pengentrian. Baik, kita masuk, kita lihat dulu ini data yang tahun 2019. Maka untuk data 2020, teman-teman cukup langkah-langkah yang pertama adalah teman-teman klik tambah. Kemudian teman-teman masukkan tanggal pengumpulan data. Contoh, teman-teman telah melakukan pengumpulan data tanggal 20 bulan 2 tahun 2020. Kemudian teman-teman pilih kelurahan mana. Contohnya ini kelurahan A. Kemudian teman-teman pilih RT berapa. Nah, maka ini yang kami maksud tadi. Kalau teman-teman sudah melakukan penginputan pada akun admin, maka teman-teman akan lebih mudah memilih di RW dan RT berapa masyarakat yang teman-teman lakukan pendataan tadi. Contoh ini di RW 02. Kemudian RT-nya juga 02. Kemudian nomor urut bangunan. Silakan teman-teman masukkan nomor urut bangunan orang yang telah teman-teman lakukan pendataan dengan 3 digit. Ini contoh ya. Contoh ini 001. Nah, ataupun teman-teman lanjutkan dari nomor yang ada pada pendataan sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kemudian nomor urut keluarga. Nah, nomor urut keluarga ini, kalau seandainya dalam satu rumah ada 2 keluarga, maka teman-teman harus membeli nomor urut yang berbeda. Kalau dia satu rumah saja, maka bisa saja teman-teman membuat nomor urut bangunan sama dengan nomor urut keluarga. Kita contoh aja 001. Kemudian alamatnya contohnya kita buat Beringin Jaya. Ini contoh saja. Oke, silakan teman-teman ketik. Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Maka teman-teman akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu keterangan keluarga. Maka teman-teman harus mengisi. Pertama, nama keluarga. Ini contoh saja. Kita buat namanya adalah Chandra. Kemudian jumlah anggota keluarganya ada 4 orang. Kemudian teman-teman lanjutkan pengisian yang sudah ada di website ini.
Apakah tersedia saluran air bersih? Ya. Misalnya ya, maka teman-teman klik ya. Kalau tidak, maka teman-teman klik tidak. Kemudian lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya. Kemudian apakah tersedia jamban keluarga di rumah tersebut? Nah, kalau teman-teman melihat dari pendataannya ada memiliki jamban, maka teman-teman klik iya. Kalau tidak, maka teman-teman klik tidak. Kalau teman-teman klik iya, maka akan lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu apakah jenis jambannya? Maksudnya leher angsa, kloset, atau pelengsengan. Nah, kalau dia tidak di antara yang tiganya, berarti mereka termasuk kepada yang cemplung. Kemudian teman-teman lanjut pada pertanyaan ke-7, apakah ada anggota keluarga yang pernah diagnosis menderita gangguan jiwa atau skizofrenia? Nah, ini teman-teman, makanya teman-teman harus memang benar-benar turun. Apakah ada keluarganya yang gangguan jiwa? Kalau iya, buat iya, maka akan lanjut ke pertanyaan 8. Kalau dia tidak ada, maka teman-teman klik yang tidak, maka teman-teman akan melompat ke pertanyaan yang 9, yaitu apakah ada anggota keluarga yang dipasung? Kalau iya, buat iya. Kalau tidak, maka klik tidak. Kita buat di sini tidak. Baik teman-teman, maka teman-teman geser kursornya, klik pada selanjutnya. Maka teman-teman akan masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Maka teman-teman klik saja selanjutnya, kemudian teman-teman masukkan anggota keluarga. Baik, kita cari nick. Contoh, ini contoh saja ya teman-teman. Nanti teman-teman masukkan nick yang sesuai. Ini contoh saja saya buat. Ini contoh aja. Maka teman-teman cari klik. Kalau dia masih tidak, data nick tidak temukan, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin aplikasi kita belum memang terhubung kepada Dukcapil, atau memang ada gangguan dari jaringan kita. Kalau teman-teman tidak bisa mencari ini, maka teman-teman langsung gunakan nick. Nah, maka dia akan muncul. Tetapi, kalau teman-teman, ini ada cara yang kedua adalah, teman-teman tidak mempunyai nick dari mereka, tetapi mempunyai tanggal lahir, ataupun mereka tidak punya KTP misalnya, tapi mereka tinggal di sana dan tanggal lahir mereka tahu, dan katakanlah mereka hilang KTP, maka teman-teman bisa mengklik generate nick. Nah, generate nick ini teman-teman harus mengisi terlebih dulu tanggal lahirnya. Contoh, dia lahir tanggal 21/07/1995. Nah, maka teman-teman cari nick tadi, teman-teman gunakan generate nick, maka akan muncullah nicknya seperti ini. Kalau seseorang tersebut tidak mempunyai KTP, katakanlah hilang. Nah, kita contohkan nama anggota keluarganya. Yang pertama tadi, tentu harus teman-teman isi kepala keluarganya. Namanya Chandra. Oke. Teman-teman klik di sini hubungan dia sebagai apa? Ya, contoh ini dia sebagai kepala keluarga. Kemudian jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Agamanya apa? Kalau dia, ini ada pilihannya teman-teman, silakan tergantung agama mereka. Contoh, kita contohkan mereka adalah Islam. Kemudian status perkawinan, ya tentu kawin lah, karena dia udah punya anak. Kita klik kawin. Kalau dia belum kawin, kita klik belum kawin. Kalau dia cerai hidup, buat cerai hidup. Kalau mereka cerai mati, maka diklik cerai mati. Kita klik yang kawin. Kemudian kita lihat pendidikannya. Pendidikannya bisa teman-teman pilih. Di sini banyak item. Sampai S3 udah muncul di sini. Misalnya kita contohkan dia S2. Nah, kemudian pekerjaannya apa? Ini itemnya banyak teman-teman. Teman-teman bisa lihat dia itemnya apa. Apakah karyawan? Ini bisa teman-teman. Apakah dia ustadz, anggota DPR? Nah, apakah dia bupati? Silakan teman-teman. Ini kita contohkan dia adalah sebagai dosen. Baik, teman-teman geser kursornya ke bawah.
maka teman-teman klik simpan data dulu, bukan selanjutnya. Artinya, teman-teman simpan data satu orangnya. Karena di dalam satu keluarga ini ada 4 anggota keluarga, maka teman-teman simpan satu terlebih dahulu. Yes, maka akan muncul sukses, data berhasil disimpan. Nah, baik teman-teman, kembali ke atas, yaitu untuk mengisi anggota keluarga yang kedua. Nah, silakan teman-teman buat nicknya. Ini kita contohkan sembarangan aja, kosong. Kita isi. Ini tolong isi ya teman-teman sesuai dengan yang sebenarnya. Ini kita contohkan namanya Nisa. Oke. Kemudian hubungan anggota keluarga sebagai istri. Kemudian tanggal lahirnya teman-teman isikan sesuai dengan KTP yang teman-teman lakukan pengumpulan data. Contohnya ini contoh aja ya. Kemudian dia sebagai perempuan, status kawin. Nah, kalau dia status kawin sebagai istri, otomatis status di sini akan muncul langsung kawin. Maka muncul juga pertanyaan lain, apakah sedang hamil? Ini khusus wanita usia 10-54 tahun. Kalau usia kurang dari 10 tahun, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Kalau usianya lebih dari 54 tahun, maka pertanyaan ini tidak muncul. Nah, kita lihat dengan situasi yang kita temukan di lapangan. Kita contoh dia tidak sedang hamil. Kemudian teman-teman silakan pilih agamanya apa. Kita contohnya agama Islam. Kemudian pendidikan. Pendidikan kita contohkan di sini dia adalah D3. Kemudian pekerjaan sebagai mengurus ibu rumah tangga. Maka teman-teman kalau sudah selesai, maka teman-teman bisa simpan data anggota keluarga. Nah, kalau seandainya ada catatan di sini, misal dia di sini adalah sakit ini, sakit itu, maka teman-teman bisa buat keterangan di sini. Maka teman-teman silakan disimpan. Dan maka berhasil. Baik, ini baru 2 keluarga. Kalau teman-teman klik selanjutnya, maka teman-teman nanti akan belum komplit. Maka teman-teman harus menyelesaikan pengisian anggota keluarga ke 4-4-nya. Ini dicontohkan ya. Kita menggunakan nicknya terserah aja. Kemudian nama keluarganya siapa, kita contoh Agung. Oke. Anggota keluarganya sebagai anak. Kemudian jenis kelamin yang laki-laki, agamanya Islam, pendidikannya tamat SD, kemudian status perkawinannya belum kawin, pekerjaan pelajar, masih pelajar ya. Oke. Nah, tanggal lahirnya belum di sini. Teman-teman silakan cermati. Ini kita buat contoh tanggalnya sembarangan aja, tahun 2000 berapa ya kalau di SD. Ini contoh 2010 aja kan teman-teman. Oke teman-teman, silakan simpan data anggota keluarga, maka selesai. Baru 3 anggota keluarga teman-teman inputkan. Maka teman-teman masih ada satu lagi. Nah, kita contoh gunakan nick namanya Tika. Bung keluarga sebagai anak. Kalau dia sebagai mertua, silakan teman-teman klik. Ada pilihannya, kita buat tanggalnya 2012 atau yang kecil aja lah, 2018. Kemudian umur baru 1 tahun, jenis kelamin perempuan,
status perkawinannya belum kawin, agamanya Islam, pendidikan belum sekolah. Kemudian belum bekerja. Oke, teman-teman simpan data anggota keluarga. Maka berhasil. Setelah teman-teman entrykan data anggota keluarga sesuai dengan berapa jumlah anggota keluarga teman-teman, maka dapat dilihat di sini 4 orang, kemudian yang sudah dimasukkan juga 4, maka sudah komplit. Maka teman-teman lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang teman-teman isi data untuk perorangan atau per individu untuk kuesioner yang telah teman-teman lakukan turun ke lapangan. Oke teman-teman, silakan klik isi survei. Ini kepala keluarga terlebih dahulu. Nah ini bukti ya, bukan berasal dari dukcapil karena kita isi tidak beraturan tadi. Kemudian apakah mempunyai, ya contohnya ya. Apakah sudah merokok? Iya, contohnya ya. Punya jamban? Iya. Ini teman-teman silahkan pilih aja sesuai dengan kuesioner yang teman-teman lakukan pengumpulan data. Kemudian apakah pernah nah, kalau dia pernah didiagnosis hipertensi, maka teman-teman akan lanjut kepada pertanyaan 9, keteraturan minum obat. Kalau dia tidak, maka teman-teman apakah pernah pengukuran tekanan darah? Karena orang yang pernah didiagnosis hipertensi tentu dia telah pernah melakukan pengukuran tekanan darah. Kita contoh buat iya. Kemudian lanjut pertanyaan 9, apakah selama ini sudah meminum obat tekanan darah tinggi? Nah, kalau dia minum obat secara teratur, teman-teman silakan klik iya. Kalau tidak, buat klik tidak. Maka teman-teman lanjut pertanyaan 11, apakah menggunakan alat kontrasepsi atau ikut program keluarga berencana? Nah, kalau dia biasanya tanyakan, kalau dia tidak ikut program KB, maka teman-teman cukup tidak. Atau dia hanya menginginkan anak 2, nah, silakan diklik. Kalau dia sudah monopause, silakan teman-teman klik monopause. Kita contoh klik saja tidak. Baik. Teman-teman silakan digeser kursornya, maka teman-teman klik di sini simpan. Oke, satu keluarga sudah selesai, satu anggota keluarga sudah selesai dan datanya komplit. Maka teman-teman lanjut ke yang kalau saran saya mulai dari kepala keluarga, istri dan anak-anak. Kita mulai dari berikutnya dengan data dari istrinya. Ini mungkin datanya agak benar. Ini karena tadi kita input nicknya tidak beraturan. Ini contoh ya teman-teman. Dia punya BPJS ya. Kemudian apa merokok? Tidak. Iya. Maka teman-teman klik sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya teman-teman temui di lapangan. Sama yang seperti suaminya tadi. Oke. Kalau dia tidak pernah, dia pernah melakukan tekanan darah, kemudian kita contoh dia pernah melakukan pengukuran darah atau bahasanya tensi ya, misalnya 120/80. Kemudian apakah saudara menggunakan alat kontrasepsi? Nah, kalau seandainya istri dari bapak tadi menggunakan atau ikut program keluarga berencana, silakan teman-teman klik iya. Oke, silakan teman-teman geser lagi kursornya, simpan. Ya, maka sudah berhasil. Kemudian kita lanjut kepada anaknya. Kemudian isi, apakah punya JKN? Ya. Apakah merokok? Tidak. Nah, ini karena dia termasuk kepada usia balita, maka akan muncullah pertanyaan yang akan sesuai dengan kondisi umurnya. Karena orang yang sudah dewasa, maka pertanyaan 13 dan 14, 15 ini tidak muncul. Nah, maka muncul pertanyaan ini, apakah bayi ini pada usia 0-6 bulan hanya diberi ASI eksklusif? Nah, ini makanya teman-teman
melakukan pengumpulan data, benar-benar melakukan dan menanyakan kondisi yang sebenarnya. Contoh anaknya tidak ASI eksklusif, karena sering. Nah, kemudian apakah pernah imunisasi lengkap? Silakan teman-teman lihat buku imunisasinya atau buku posyandunya, karena kalau orang yang sering datang ke posyandu, maka dia akan punya catatan-catatan ini. Kalau keluarga yang teman-teman tanyakan lupa, silakan teman-teman hubungi PJ imunisasi di puskesmas teman-teman, dan tanyakan apakah anak dari keluarga ini pernah atau sudah melakukan imunisasi lengkap. Kita contoh, ya. Kemudian, apakah dalam 1 bulan terakhir dilakukan pemantauan pertumbuhan balita? Nah, ini gunanya pertanyaan ini melihat sejauh mana masyarakat selalu ikut dalam kegiatan posyandu. Nah, dalam kegiatan posyandu, maka di sana ada kegiatan pemantauan pertumbuhan balita. Kita contoh, iya. Maka teman-teman klik simpan, maka selesai. Ini ada satu lagi, kalau seandainya anggota keluarganya banyak, ya teman-teman banyak mengisi data individu. Baik, ini apakah saudara mempunyai, ya, kemudian merokok, tidak. Oke, teman-teman lanjut simpan. Kalau semuanya sudah selesai, maka di sini akan muncul komplit. Kalau tidak, maka dia di sini belum komplit. Maka teman-teman harus melengkapi data terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman proses nilai IKS. Maka sudah selesai. Nah, bagaimana caranya untuk melihat data yang teman-teman tadi input itu benar-benar sudah tersimpan? Silakan teman-teman klik Advance. Kemudian teman-teman cari aja yang bermudah desa mana tadi, dicontohkan ini tadi. Kemudian nama keluarga ini kita cari Chandra. Oke, Chandra. Oke, ini data yang tadi. Dan datanya sudah komplit dan dapat nilai IKS ini. Oke, teman-teman sudah bisa untuk melakukan pengentry data di aplikasi PSPK versi 2.0. Semoga bermanfaat, karena ini tadi prosesnya adalah pembelajaran contoh, maka saya akan menghapus. Karena ini tidak sebenar-benarnya data, maka saya hapus. Kalau sebenar-benar data yang teman-teman pengumpulan, maka jangan dihapus, nanti rugi. Nah, nanti susah. Nah, baik, maka ini saya hapus. Oke, itu sudah saya hapus. Saya cek lagi apakah data saya benar-benar terhapus. Silakan teman-teman cari Chandra lagi. Maka data yang tadi tidak ada, berarti sudah dihapus. Baik teman-teman, itulah langkah-langkah dan cara bagaimana melakukan pengentrian pada aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Jadi untuk konten kali ini cara mengentry-nya, maka di konten berikutnya kita akan berbagi bagaimana cara menganalisis data teman-teman. Baik teman-teman, itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen. Atau boleh kalau yang kenal dengan kami, silakan hubungi kami. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.